Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109. Saya dari kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk absen pengganti pertemuan 13 yaitu mengenai fuzzy Jadi di sini gambaran umum dari fuzzy logic itu adalah dimana suatu pendekatan dalam AI itu yang dirancang untuk meniru cara manusia mengambil keputusan dalam situasi yang tidak pasti atau samar, dimana itu mengandung unsur ambiguitas. Nah, di sini nanti di materi ini akan mencakup pengertian dari fuzzy logic itu sendiri, tujuan dan manfaat penggunaannya, serta tantangan dalam pengembangannya. Berikut juga komponen-komponen utama, prinsip kerja, serta teknik atau metode yang digunakan dalam implementasinya seperti fusifikasi, inferensi fuzzy, dan defusifikasi. Kayak gitu. Terus ada juga contoh penerapan nyata di fuzzy logic itu sendiri, seperti pada sistem pengatur suhu otomatis, sistem pendukung keputusan medis, dan juga sistem kontrol kecepatan kipas. Jadi pada modul kali ini itu diharapkan capaian pembelajarannya itu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan fuzzy logic beserta dengan fungsi dalam konteks kecerdasan buatan, terus mengetahui manfaat dan alasan utama dalam penggunaan fuzzy logic dalam berbagai bidang, terutama dalam pengambilan keputusan yang bersifat tidak pasti. Terus menjelaskan peran masing-masing dari komponen utama dalam sistem berbasis fuzzy, itu seperti fusifikasi, inferensi fuzzy, dan defusifikasi. Oke, terus bisa memahami logika klasik atau biner dengan logika fuzzy dalam menyelesaikan masalah, dan juga mengetahui contoh aplikasi nyata dari fuzzy logic yang telah digunakan dalam dunia industri, kontrol sistem, kesehatan, dan teknologi cerdas lainnya. Nah, jadi langsung masuk ke materi pembelajarannya. Di sini itu ada pengertian fuzzy logic seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa fuzzy logic itu adalah suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menangani ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan dan pemodelan. Jelas berbeda dengan logika konvensional atau logika biner ya, yang hanya mengenal dua nilai kebenaran, yaitu true dan false atau 1 dan 0. Nah, fuzzy logic sendiri ini memperkenalkan konsep nilai kebenaran yang kontinu antara 0 dan 1. Dengan kata lain, dalam fuzzy logic ini sesuatu itu bisa benar sebagian atau salah sebagian. Jadi tergantung pada derajat keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan. Misalnya is it cold? Itu kan ada yes, ada no. Dia bisa yes, bisa no, bisa 1 atau 0 ya untuk ininya. Itu kalau boolean logic. Tapi kalau fuzzy logic itu is it cold ini itu bisa aja very much, bisa juga little atau very less. Nah, atau kalau untuk binernya itu 0,9 bisa 0,25 atau 0,1. Itu pokoknya tuh dia banyak kemungkinan gitu, karena dia tuh tidak pasti gitu loh, banyak kemungkinan. Nih bisa salah sebagian atau bisa benar sebagian atau apanya, tergantung pada keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan itu. Nah, ini nih konsep dasarnya itu dimana didasarkan pada teori himpunan fuzzy yang merupakan ekstensi dari teori himpunan klasik. Tadi kan udah di ini ya, misalnya ini yang garis biru itu cold, sedangkan yang merah itu hot, dan untuk ini garis oranye ini itu untuk warmnya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada konsep kunci dalam fuzzy logic. Yang pertama itu ada fuzzy set atau himpunan fuzzy, di mana dalam logika fuzzy suatu elemen itu tidak hanya menjadi anggota atau bukan anggota dari suatu himpunan, tetapi
dapat memiliki derajat keanggotaan yang menunjukkan sejauh mana elemen tersebut termasuk dalam himpunan. Contohnya, misalnya dalam himpunan tinggi, seseorang dengan tinggi 170 cm mungkin memiliki derajat keanggotaan itu 0,7, yang berarti dia itu cukup tinggi menurut definisi himpunan FASI tersebut. Nah, terus ada membership degree itu derajat keanggotaan, di mana itu adalah nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan sejauh mana suatu elemen menjadi anggota dari suatu himpunan FASI. Nilai 0 berarti elemen tidak termasuk dalam himpunan tersebut, sedangkan nilai 1 berarti elemen sepenuhnya termasuk. Nah, contohnya itu dalam himpunan PAN, kata PAN ya, suhu 25 derajat Celcius dapat memiliki derajat keanggotaan 0,9 yang menunjukkan bahwa suhu ini sangat cocok dengan konsep panas. Ini mungkin typo kali ya, mungkin panas kali ya. Kok pan? Oke, fungsi selanjutnya itu ada fungsi keanggotaan atau membership function, di mana fungsi keanggotaan ini adalah fungsi matematis yang mengukur derajat keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan FASI. Fungsi ini itu bisa berbentuk linear, segitiga, trapezoid, Gauss, atau bentuk lainnya, tergantung pada bagaimana satu kategori didefinisikan. Nah, contohnya itu fungsi keanggotaan untuk himpunan tinggi mungkin berbentuk fungsi segitiga yang memuncak pada 180 cm dan memiliki nilai 1 di sekitar angka tersebut. Nah, jadi menurun menjadi 0 untuk orang dengan tinggi 150 cm atau lebih rendah. Terus ada operasi himpunan FASI, di mana ini itu mirip dengan operasi dalam teori himpunan klasik, di mana ini diterapkan dengan pendekatan FASI. Beberapa operasi dasar tersebut itu ada anion atau gabungan, di mana ini dari dua himpunan FASI itu menggabungkan elemen-elemen dari kedua himpunan tersebut berdasarkan nilai derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Kemudian ada intersection atau irisan, di mana antara dua himpunan FASI mengambil nilai derajat keanggotaan terkecil dari elemen-elemen yang ada di kedua himpunan. Kemudian ada complement, yaitu dari suatu himpunan FASI adalah nilai kebalikan dari derajat keanggotaan elemen dalam himpunan tersebut. Nah, itu tadi untuk konsep kunci dalam FASI logic. Terus di sini ada sistem FASI, yaitu digunain untuk ngembangin sistem yang dapat mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Misalnya ini nih, bisa dilihat untuk rules-nya, terus receiver, input set, terus dia ke intelligence, terus ada diffuser, dia bakal menghasilkan Kris output. Nah, jadi langsung masuk aja ke penjelasannya, yaitu fusification, di mana proses mengubah input yang berupa nilai numerik, misalnya itu suhu, tekanan, atau nilai kecepatan, itu menjadi nilai FASI, di mana proses ini itu menggunakan fungsi keanggotaan untuk mengonversi input yang jelas atau Krebs menjadi nilai FASI. Nah, jadi contohnya itu jika inputnya adalah suhu 28 Celcius dan fungsi keanggotaan untuk suhu PAN memiliki derajat keanggotaan 0,8 pada suhu 28 derajat Celcius, maka suhu ini akan diterjemahkan menjadi nilai FASI PAN dengan derajat keanggotaan 0,8. Oke. Selanjutnya itu ada FASI rule atau dia itu base system, mana sistem ini itu biasanya menggunakan aturan FASI rules yang menggambarkan hubungan antara input dan output berdasarkan pengetahuan yang ada. Aturan-aturan ini memiliki bentuk seperti if dan juga then, yang menunjukkan relasi antara kondisi dan aksi. Contohnya nih ya, sebuah aturan FASI biasanya berbunyi if suhu adalah PAN, then kipas berputar sedang, yang artinya jika suhu berada pada level tertentu, misalnya 28 derajat Celcius, maka kipas akan berputar dengan kecepatan sedang, kayak gitu. Terus ada interface engine, yaitu bagian dari sistem FASI yang mengeksekusi aturan-aturan FASI untuk menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan. Di sini mesin inferensi mengolah informasi dari aturan yang relevan untuk menentukan output yang paling sesuai. Nah, contohnya itu
Jika suhu yang diberikan adalah 30 derajat Celcius dan aturan pertama menyatakan suhu 30 derajat Celcius adalah panpan, maka mesin inferensi akan memilih aturan yang sesuai dengan mengarahkan sistem untuk menyalakan kipas dengan kecepatan tertentu. Itu tadi contohnya untuk interface engine. Selanjutnya ada diffusification, yaitu setelah proses interface selesai, maka hasil yang diperoleh itu masih dalam bentuk fuzzy, di mana dengan derajat keanggotaan yang tidak pasti. Diffusification sendiri adalah proses pengubah hasil fuzzy menjadi nilai yang lebih konkret atau crisp untuk digunakan dalam sistem nyata. Nah, contohnya itu jika kipas diatur pada derajat kecepatan sedang dengan derajat keanggotaan 0,7, maka diffusification akan menghasilkan nilai konkret, misalnya kecepatan kipasnya 50% sebagai output akhirnya. Sini ada keuntungan dan juga kelemahan fuzzy. Sedangkan untuk keuntungannya itu bisa menangani ketidakpastian, misalnya itu sangat efektif ya dalam menangani masalah ketidakpastian dan ketidakjelasan yang sering muncul dalam dunia nyata, di mana informasi tidak selalu tepat atau lengkap. Yang kedua, keuntungannya itu ada mudah dimengerti dan juga dibuat. Konsep fuzzy ini didasarkan pada cara berpikir manusia yang lebih natural dan intuitif, sehingga mudah diterapkan dalam pembuatan aturan yang sesuai dengan pengetahuan praktis. Kemudian ada fleksibilitas atau fuzzy logic dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kontrol otomatis, sistem rekomendasi, hingga pemrosesan gambar dan suara. Dan juga ada meningkatkan kinerja sistem dengan kemampuannya untuk memodelkan sistem yang lebih fleksibel. Fuzzy logic itu dapat meningkatkan kinerja sistem pakar dalam pengambilan keputusan. Nah, dari keempat keuntungannya itu sebenarnya masih banyak lagi, cuman ini ada beberapa, yaitu 4. Ada kelemahannya juga. Di sini disebutin ada 3. Yang pertama itu ada kompleksitas sistem, dimana meskipun sistem fuzzy tadi itu dapat sangat fleksibel, terus mereka tuh bisa juga jadi rumit dan membutuhkan banyak aturan untuk menangani semua kemungkinan yang dapat membuat desain dan pemeliharaan sistem menjadi lebih sulit kayak gitu. Pasti kan ada suatu kemungkinan, mungkin kemungkinan itu bisa gini, kemungkinannya itu bisa gitu, itu bisa aja lebih kompleks dan complicated gitu. Nah, terus kurang tepat untuk masalah yang pasti. Nah, contohnya itu untuk masalah yang sangat terstruktur dan terdefinisi dengan jelas. Nah, fuzzy logic itu mungkin tidak memberikan keuntungan besar dibandingkan metode konvensional yang lebih pasti. Nah, kemudian untuk pemilihan fungsi keanggotaan. Nah, jadi gimana ya, dia itu yang tepat bisa menjadi tantangan. Jika tidak dilakukan dengan benar, hasilnya mungkin tidak optimal atau tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Terus ada aplikasi fuzzy logic, itu digunakan dalam berbagai bidang. Ini ada contoh aplikasi utamanya. Itu misalnya ada kontrol otomatis atau fuzzy control system. Ini digunain sistem kontrol otomatis seperti dalam pengendalian suhu, kecepatan kipas, pemanduan kendaraan otonom, di mana keputusan harus diambil berdasarkan data yang tidak pasti atau kabur. Terus ada sistem rekomendasi, contohnya itu dalam e-commerce dan layanan streaming. Fuzzy logic ini digunakan untuk membuat rekomendasi produk atau konten berdasarkan preferensi pengguna yang bisa sangat subjektif dan kabur. Ini udah sering banget ya digunain ketika kita mau check out atau apa gitu di Shopee. Itu biasanya pakai sistem rekomendasi kan. Tuh. Terus ada pengolahan citra dan suara. Ini bisa diterapkan dalam pengolahan gambar dan pengenalan suara untuk menangani ketidakpastian dalam data visual atau audio, seperti dalam teknologi pengenalan wajah atau suara ini. Nah, ini sekarang banyak banget AI dan teknologi yang bisa ngedetek misalnya dari suara, dari gambar, itu bisa kedetek ya, nanti muncul informasi dan lain sebagainya. Nah, terus ada diagnosa medis. Dalam sistem pakar medis itu, fuzzy logic itu digunakan untuk memberikan diagnosis berdasarkan gejala yang mungkin tumpang tindih atau kabur, mana memungkinkan dokter membuat keputusan lebih informasional meskipun data itu tidak lengkap atau ambigu. Oke. Terus untuk ada pengendali mobil otonom, di mana fuzzy logic ini itu berguna untuk mengambil keputusan untuk pengendalian mobil otonom. Misalnya itu untuk menentukan kecepatan atau jarak aman saat berkendara dalam berbagai kondisi jalan yang tidak pasti. Apalagi sekarang banyak banget yang namanya sistem parkir sendiri ya, mobil bisa parkir sendiri, itu juga bisa ya. Kayak gitu. Nah, ini ada implementasi fuzzy, saya jelasin di sini aja ya.
Seperti biasa, kita import dulu, dimana NumPy ini digunakan untuk operasi matematika dan array, sedangkan matplotlib ini untuk menampilkan grafik, fungsi keanggotaan fuzzy. Punya opsional lah untuk ini. Terus di sini selanjutnya setelah import kita bisa melakukan fungsi keanggotaan. Sini bisa kita lihat sendiri di sini. Di sini ada np.clip. Ini digunain untuk membatasi nilai antara 0 hingga 1. Nah, dari ketiga fungsi ini itu digunain untuk menghitung derajat keanggotaannya. Ini kan np maksimum, np minimum, linear down itu. Terus habis fungsi keanggotaan, selanjutnya itu fusifikasi input dan aturan-aturan fuzzy Tsukamoto. Ini kita bisa bikin fusifikasi inputnya untuk, soalnya sedikit itu linear sama dengan linear down, persediaannya itu 0,40. Ini kita inputnya dulu. Nah, terus kemudian bikin fungsi output produksinya itu kayak gini. Jadi di bagian ini kita ini disuruh menghitung derajat keanggotaan nilai antara 0 sampai 1 dari input yang diberikan. Jadi input berupa persediaan dan juga permintaan. Jadi masing-masing input ini dikategorikan dalam 3 label, yaitu ada sedikit, cukup banyak, rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk persediaan itu sedikit, cukup banyak, dan rendah, sedang, tinggi itu untuk permintaan. Selanjutnya itu ada fungsi output dan aturan fuzzy atau rule base. Setelah tadi fungsi output produksi, kita bikin fungsi prod sedikit, prod sedang, dan prod banyak, dimana ini untuk menghitung output produksi berdasarkan derajat keanggotaan apa ini. Nah, terus habis itu kita ngelakuin metode Tsukamoto. Setiap aturan menghasilkan satu nilai output grips itu Z, R1, R2, R3, R4, R1 ini rule 1, rule 2, rule 3 gitu. Sedikit, sedang, maka prod, banyak, minimal, sedikit, tinggi. Inilah inti untuk rulesnya. Min ini itu digunain untuk operator IND dalam fuzzy, sama dengan itu minimum. Nah, setiap aturan ini disimpan dalam list rule sebagai tuple A, Z. Setelah melakukan ini rule base, selanjutnya itu difusifikasi. Itu menggunakan metode rata-rata atau tertimbang, weighted average, dimana A adalah derajat kebenaran dari rule, sedangkan Z adalah output dari rule tersebut. Nah, ini pakai sum. Nah, jika semua alpha ini sama dengan 0, maka tidak ada rule aktif dan hasil default ke 0. Ini visualisasi grafiknya. Maka dari codingan ini nanti bakalan nampilin grafik persediaan, permintaan, dan juga produksi. Juga bakalan ditampilkan garis vertikal merah atau hijau untuk menunjukkan input dan hasil outputnya. Pemanggilan fungsi dan juga output final itu bisa kayak gini, itu pakai fuzzy Tsukamoto, dimana ini akan melakukan fusifikasi, menentukan aturan yang aktif, menghitung hasil produksi dengan metode Tsukamoto, dan juga menampilkan grafik jika tampilan grafik itu sama dengan true. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.